Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati. Saya untuk memulai presentasi ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita masih baik-baik untuk pagi menjelang siang ini. Di sini saya mau menyampaikan apa yang telah berkaitan dengan murid di masa depan. 14 pada saat ini yang kami jalani yaitu budaya positif. Disiplin positif. 1. Nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ini hukuman, penghargaan, restitusi, nilai-nilai kebajikan sangat berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa menjadi keyakinan kelas, bisa menjadi keyakinan sekolah. Seterusnya nomor 4, kebutuhan dasar manusia. Restitusi 5, posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita bahas selanjutnya. Restitusi segitiga. Yang pertama, nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal sebagaimana yang telah disampaikan atau kita bahas pada filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. 1, 2, 3, 4, 5. Profil pelajar Pancasila itu kalau biasa gambarkan itu di tengah-tengah, di kelilingnya itu ada 5. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Berangkat dari visi guru penggerak yang saya buat tadi, saya buat di sini mandiri, kemudian bernalar terampil, kemudian kolaborasi, ini bergotong royong, kemudian berakhlak mulia, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, dari visi guru yang saya buat itu saya harap sudah mencakup yang kesemuanya ini. Mandiri itu termasuk terampil. Dengan mandiri, terampil itu adalah orang-orang yang bernalar kritis. Tidak ada orang yang mandiri terampil kalau dia tidak bernalar kritis. Kemudian kreatif itu adalah terampil, sama saja terampil dengan kreatif. Kemudian bergotong royong itu berkolaborasi, bekerjasama dengan sesama. Berakhlak mulia, tak ada orang yang berakhlak mulia kalau tak beriman. Ya kan? Nah, begitu. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang menurut Primaries program yang saya lihat di internet. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen.
pada dasarnya ini semua sudah ada di sini. Kalau kita lihat toleransi ini ya berkebinekaan global, sama saja itu kan. Rasa hormat itu kalau tidak berakhlak mulia, rasa hormatnya tidak ada. Integritas ini juga dari kemandirian itu juga itu, mandiri, menghargai. Kemudian ada 9 pilar karakter yang disimpulkan oleh Indonesian Heritage Foundation. Ini menurut mereka nilai-nilai kebajikan yang mereka simpulkan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ada juga di sini, petunjuk seumur hidup. Petunjuk seumur hidup. Petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup, petunjuk hidup, the seven essential virtues. Bahasa Inggris pula judulnya, bawahnya bahasa Indonesia. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ada ini, nilai-nilai kebajikan, peduli, adil, dan seterusnya. Kesemuanya ini Bapak Ibu saling berkaitan, hanya dirinci-rinci. Nah, selanjutnya kita beralih ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3: ketidaknyamanan atau hukuman, imbalan atau penghargaan, menghargai diri sendiri. Setiap orang melakukan sesuatu karena 3 faktor ini. Kenapa seseorang tidak mau memegang bara api? Karena dia takut hukuman. Dengan memegang bara api itu hukumannya adalah terbakar. Ketidaknyamanan. Nah, dalam hal ini ada yang kedua, imbalan atau penghargaan. Motivasi yang kedua, imbalan atau penghargaan. Kenapa seseorang mau mendaftar CGP? Karena saya sendiri berharap dengan CGP paling tidak ilmu saya bertambah. Lulus tidak lulusnya itu bukan menjadi faktor utama. Paling tidak ilmu saya bertambah, yang belum saya kenal menjadi saya kenal, yang tidak sering berjumpa dengan Pak Asrul menjadi berjumpa setiap bulan, 2 kali dalam setiap bulan, setiap Zoom, saling bertatap muka di dunia maya. Kemudian menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita harapkan. Motivasi kita sebagai manusia itu apa? Menghargai diri kita sendiri. Apa yang ada dalam diri kita, kita hargai. Apa yang menjadi kekuatan kita, kita keluarkan, kita manfaatkan kepada orang banyak. Motivasi yang pertama, ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah perilaku motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia hanya untuk menghindari hukuman, sehingga apa yang dilakukannya hanya terbatas sampai di situ, tidak berkembang. Motivasi ini bersifat eksternal, motivasi yang datang dari luar. Yang kedua, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu imbalan ini imbalan dan penghargaan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang akan berbondong-bondong untuk melakukan sesuatu jika dia melihat
sebuah penghargaan atau imbalan yang menurutnya layak untuk dia dapatkan. Nah, apa ini? Motivasi ini masih juga bersifat eksternal. Artinya, orang yang melakukannya akan mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Artinya, orang yang melakukan motivasi ini, nanti kalau dia tidak berhasil, penghargaan dan imbalan itu tidak ada. Artinya itu akan mengakibatkan kekecewaan. Yang ketiga adalah ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya kalau saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka sendiri yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berlakunya bersifat internal, bukan eksternal. Bersifat internal dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau motivasinya dari dalam dirinya sendiri, tidak akan ada orang yang mempengaruhinya. Dengan adanya pengaruh luar, itu akan menjadi sangat sedikit bisa berpengaruh. Misalnya seperti saya, ngapain kau mendaftar untuk jadi juru penggerak? Tak ada gunanya. Nanggung tambah gajinya. Saya tidak mengharapkan itu bertambah. Kalaupun ada nanti itu hanya bonus. Itu tidak akan membuat saya berhenti. Tapi kalau misalnya ada imbalan, itu akan orang berbondong-bondong. Tapi kalau dia tidak lulus, dia tidak mendapatkan imbalan, itu akan menjadi kecewa. Jadi kalau menghargai diri sendiri, tidak adanya penghargaan atau imbalan, itu tidak akan menjadi berpengaruh. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Halo Pak Sonang. Semangat. Halo Pak Sonang. Halo Pak Sonang. Oke. Kalau begitu kita speaking dulu ya. Boleh berdiri Bapak Sonang? Boleh? Boleh berdiri? Saya bukan orang olahraga, bukan orang kesenian, tapi saya ingin, kalau saya angkat tangan kanan, kamu bilang, Bapak Ibu bilang, hai. Kalau saya angkat tangan kiri, Bapak Ibu bilang, halo. Kemudian, kalau saya bilang halo, Bapak Ibu angkat tangan kiri. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu angkat tangan kanan. Oke, sekarang kita mulai. Ya, saya ulangi. Perhatikan instruksinya ya. Jika saya angkat tangan kanan, Bapak Ibu bilang hai. Kalau saya angkat tangan kiri, Bapak Ibu bilang halo. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu angkat tangan kanan. Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu angkat tangan kiri. Oke, kita mulai. Halo. Kiri. Halo. Hai. Kita ulangi ya. Tidak konsen. Sudah tahu kan apanya kan? Instruksinya. Oke. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Oke, terima kasih, silakan duduk. Ini kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan dengan peraturan itu ada perbedaan sih. Kalau peraturan
itu cenderung dibuat tanpa melibatkan siswa atau pihak-pihak warga sekolah. Tapi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan keterlibatan semua pihak. Misalnya di kelas, kalau misalnya dengan wali kelasnya, dia membuat keyakinan kelas bersama siswa. Apa yang ingin mereka buat di sekolah, di kelas mereka. Seperti dalam kasus ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi, nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Nilai kebajikan universal ini tidak dia terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Semua orang pasti menginginkan keselamatan, baik dia itu suku manapun pasti yakin dia ingin selamat. Apalagi setiap orang tanpa melihat ini, tanpa melihat suku, tanpa melihat negara, bahasa maupun agama, semua orang pasti ingin selamat. Semua orang pasti ingin sehat. Kemudian lanjut 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini 5 posisi kontrol yang sering kita buat. Apakah kita penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, apakah teman atau pemantau. Ini Bapak Ibu, kita di sini pada dasarnya melakukan posisi kontrol terhadap siswa, pada dasarnya berada di 1, 2, 3 itu. Kalau bukan penghukum, kita pembuat rasa bersalah. Kalau bukan pembuat rasa bersalah, kita berteman. Seperti saya sendiri, yang saya sejak kita guru ini takut dihukum, takut dipanggil ke polsek, kita rata-rata membuat yang 2 ini, membuat rasa bersalah dan teman. Kalau penghukum kita sudah takut menghukum. Namun penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau ini cenderung kurang aktif, kurang baik. Penghukum, kita menghukum seorang anak akan membuat dia dendam, membuat dia tidak senang, membuat rasa bersalah juga begitu. Teman, kalau teman, dia akan tidak takut sama kita. Dia cenderung akan melakukan kesalahan secara terus-menerus. Pemantau ini dia menghukum dengan konsekuensi yang sudah ada. Misalnya siswa yang terlambat akan dihukum dengan memungut sampah sampai 15 menit, 10 menit dan seterusnya. Itu akan kurang efektif karena dia sudah tahu hukumannya apa. Kemudian manajer, di manajer inilah sebagai seorang manajer yang baik di sekolah bisa kita terapkan. Kita akan menggali apa yang menjadi masalah kepada anak itu. Misalnya seorang anak yang terlambat, apa yang membuat dia menjadi terlambat, kita gali apakah dia mau memperbaikinya. Kemudian
Kalau dia mau memperbaikinya, kita tuntun dia dan seterusnya. Kemudian segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Seperti siswa yang terlambat, kita stabilkan identitasnya. Misalnya kita panggil dia, apa yang membuat dia terlambat sekolah, kita tanya, kita stabilkan dia. Memang siapa yang tidak pernah terlambat? Karena ada manusia yang sempurna ya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah, apa yang menyebabkan dia terlambat? Ada hal-hal yang menjadi alasannya membuat dia terlambat. Apakah dia terlambat bangun? Apakah dia tidak terlambat bangun, tetapi ada hal-hal yang membuat dia menjadi terlambat di tengah jalan dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinannya. Kalau dia terlambat terus, apakah itu sesuai dengan harapannya di masa depan? Apakah dia ingin, memang keyakinannya ingin terlambat terus dan seterusnya? Demikian Bapak Ibu. Untuk sementara ini cukup sampai di situ. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pemaparan yang ini dari Bapak Ibu, apakah ada tanggapan Bapak Ibu? Pas. Pak Sona mungkin ada. Hah? Coba dari Bapak. Apakah Ibu Henry ada tanggapan dari yang ini? Yang itu Pak, 5 posisi kontrol itu apa memang sudah ditetapkan atau menurut pendapat Hajar Dewantara saja atau menurut pendapat yang lain? Kan saya lihat di, Bisa buat suaranya. saya lihat di internet masih ada yang 14, ada yang 5. Itu menurut Hajar Dewantara posisi kontrolan. Tidak sepenuhnya. Tetapi ada menurut dia. Tapi ini berdasarkan LMS yang kami apakan, ada dari dia, tapi tidak sepenuhnya. Misalnya kalau yang di LMS menurut Kasin orang luar. Tapi sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara dari penghukum ini ada, tapi dia tidak menginginkan ini terjadi. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu adalah seorang petani. Artinya, kalau kita seorang petani, tentu kita menginginkan bagaimana supaya padi yang kita tanam, yang kita semai, kita tanam, bagaimana supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Siswa kita itu adalah seorang ibarat padi yang ingin kita semai, ingin kita bina, ingin kita tuntun supaya mereka di masa depan bisa bahagia, bisa bisa menguasai dirinya sendiri. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ada semua? Hai. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo Pak. Oke, silakan nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Oke, terima kasih kepada anak kami Fauzan. Seterusnya kita akan membahas keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas, sekarang diganti dengan keyakinan. Hari ini pagi pada kesempatan ini
Bapak ingin mengajak kamu sekalian membuat keyakinan kelas. Ada yang lucu? Enggak. Oke. Senyum itu adalah sedekah ya. Teruslah senyum daripada bacut, daripada cemberut ya. Oke. Apa itu keyakinan kelas? Apa yang menjadi impianmu untuk ke depan di kelas ini? Atau saat ini sampai ke depan, apa yang menjadi impianmu? Apa yang menjadi keyakinanmu ya? Nah, kita ganti menjadi keyakinan. Dulu disebut dengan peraturan yang membuat bukan kamu. Sekarang kamu yang membuat. Apa yang menjadi keyakinanmu di kelas? Di papan tulis Bapak buat apa namanya semacam referensi semacam. Di sini semua tak mungkin bisa kamu apa kan? Kamu pilihlah di sini yang mana yang menurutmu yang paling relevan dengan diri sendiri. Oke? Bapak akan membagikan kertas ini satu orang. Kamu tuliskan apa yang menjadi impianmu di kelas. Oke? Dipahami ya? Coba ambil kertas sebelum Bapak membagikan ini. Coba kita uji coba. Kamu buat kertas lembar kecil ini juga di kamu tulis di situ keyakinan yang menjadi keyakinan untuk ke depan di kelas kita ini. Sekarang bisa itu? Bisa? Nah, saya coba apa yang menjadi impian? Saya ingin gotong royong. Hah? Gotong royong. Ini Pak? Kerjasama yang kuat. Kerjasama. Ini bertanggung jawab, mandiri dan bertanggung jawab. Bagus. Oke, Bapak ingin membagikan ini, kamu tuliskan di sini yang menjadi impianmu. Perhatikan lemnya. Lemnya kan sebelah sini. Kamu menulisnya sini, ya. Jangan menulisnya seperti ini, tapi menulisnya seperti ini. Nanti salah penempelan, ya. Oke. Saya membagikan. Kamu tulis di sini yang menjadi impianmu. Oke, silakan ditulis. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit. Sama Dandi membacakan keyakinannya. Yang buat ya biar dengan kawannya. Nah, ayo bacakan. Saya ingin mandiri tanggung jawab mencari sama dan percaya diri. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk ya, terima kasih. Nah, kemudian coba bacakan dulu abang. Yang kuat ya biar kedengaran kawannya. Saya ingin di kelas ini bertanggung jawab dan suka menolong dan bergotong royong. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Maka, ayo cepat. Coba kamu baca kuat-kuat. Di sini aja kamu biar kedengaran kuat-kuat. Ya, coba kuat-kuat baca dulu banyak. Saya ingin rasa hormat, dermawan, suka menolong, gotong royong. Oke, bagus ya. Ada berapa tadi? Ada 3. 4 Bapak. 4, ada 4. Wah. Satu menempelkannya ke depan ini. Mulai dari sini. Ayo cepat tempelkan di sini. Biar kita lihat dan satu-satu. Oke. Lanjut. Lanjut. Moji. Oke, lanjut. Moja. Moja tinggi. Kau di atas, kau di atas. Biar kau tinggi. Oke. Terus silakan tempel jauhan. Lanjut. Biar cepat. Lanjut. Rame-rame penjadi. Taruh sini. Ya kau laki-laki. Taruh sini ya. Sini. Ayo.
sampai selesai. Ayo, kumpul semua. Tahu sini semua ini. Oke, lanjut. Ini. Ya, lanjut ke bawah. Ya, terus. Ada lagi? Lepas. Ya, stop. Yang bagus lah. Oke. Bawa di tengah. Sini. Iya. Inilah keyakinan kelas yang kamu buat. Bukan saya yang buat ini kan? Kamu yang buat. Ini tidak ada namanya ya. Tidak ada namanya. Bagus, tidak ada namanya. Kenapa? Untuk yang baik-baik pun kamu rahasiakan. Itu bagus. Inilah menjadi keyakinan kelas kamu. Ini harus kamu patuhi untuk ke depan. Oke, bisa dipahami? Ini nanti kalian buat menjadi sebuah bentuk poster seperti roster tidak jelas, roster mata pelajaran seperti yang di dinding itu, struktur organisasi kan, yang itu kan. Nah, bisa ya? Bisa? Oke. Sekretaris bawa kertas satu lembarnya. Oke. Ini ambil satu. Ya, ambil satu. Kemudian ini nanti mana pulpennya? Ini nanti tuliskan ke sini. Ya, tuliskan ke sini satu-satu. Kemudian setelah selesai ambil lagi, tuliskan satu-satu. Kemudian nanti kalau ada yang sama kita jadikan satu, kita buang yang sama, tinggalkan satu. Ya, oke, bisa next. Oke, bisa dipahami kan, Rojan? Bisa dipahami Ramadhani? Demikian enggak? Oke. Demikian pembuatan keyakinan kelas kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan Bismillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak minta maaf kepada kamu kalau ada nanti tadi yang kurang berkenan dan sebagainya. Bapak mohon dimaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, hadirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,
kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini mengambil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif